Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara Mata Air. Ya, tentu kami harapkan kita semuanya, Anda dan kami yang berada di studio selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilal nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melakukan hijrah, bagaimana memperjuangkan syariat Islam, bagaimana memperjuangkan pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa pengorbanan perjuangan yang dilakukannya tentu adalah pelajaran untuk kita semuanya. Nah, bagaimana kita bisa memahami lagi lebih jauh tentang perjuangan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, strategi-strategi yang dilakukan Rasulullah dalam menghadapi para musuh-musuh Islam. Masih dengan narasumber yang sama, Ustadz Abdul Latif Khan sudah berada di studio bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz, ya, hadir kembali di Mata Air, dan rasanya tidak ada habisnya kita menggali sejarah tentang hijrahnya Rasulullah, Ustadz, ya. Dan ini merupakan satu hal bukan hanya sekedar menarik, ya, Ustadz, untuk kita dengarkan, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran, bagaimana mengambil hikmahnya. Nah, di episode yang ke-7 ini, Ustadz, mungkin bisa lagi dijelaskan kepada kita bagaimana kita meyakinkan diri kita ini untuk selalu melakukan yang terbaik sebagai salah satu manifestasi hijrah kita untuk dari hari ke hari menjadi orang yang baik, dari hari ke hari peningkatan kualitas iman, gitu, Ustaz. Nah, dari sejarah hijrahnya Rasulullah ini mungkin kita bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau catatan sejarah, karena kita masih melihat perspektif historis ini, ya, agendanya sederhana. Bagaimana keluar dari Mekah selamat sampai ke Madinah. Tapi jaraknya dulu, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan. Kalau jarak secara normal kan sekitar 400-an, nyaris 500 kilometer. Kan begitu. Cuma ini bukan sebuah perjalanan seperti sekarang orang berangkat haji dan umroh dengan kendaraan yang tidak ada gangguan, jalan lintas tol yang luar biasa bagus, gitu kan. Nah, tidak begitu. Jadi 400 meter ini membutuhkan waktu 400 kilometer ini, 400-an lebih tepatnya, itu membutuhkan waktu sekitar seminggu akhirnya. Padahal jalur normal itu 2 harian. Waktu itu, zaman itu. Ya. Nah, tapi hampir bukan, memang betul membutuhkan seminggu. Nah, kemudian kenapa? Karena dinamikanya. Ini bukan sebuah perjalanan yang lapang, tapi ini perjalanan juga dengan hambatan-hambatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mereka itu menginginkan membunuh Nabi. Tadi bahasa semboyannya kill him, bunuh dia, apapun dimanapun. Begitu orang-orang ini sudah memastikan bahwa Nabi Muhammad SAW keluar atau lari, maka mereka langsung membuat. Jadi mereka juga kalau bisa kita bilang sudah sekian matang plannya, tapi bertumpu pada kemampuan kemanusiaan saja. Mereka buat agenda kuis. Apa kuis? Sayembara. 100 ekor unta untuk yang bisa menangkap Muhammad. 100 ekor unta bukan hal yang mudah. Itu semacam simbol kekayaan yang cukup luar biasa. 5 ekor saja udah bisa kaya, apalagi 100 ekor. Dan kemudian dengan kekuatan yang mereka miliki dan pengerahan kekuatan yang mereka punya, jadi kekuatan besar-besaran. Jadi di awal hijrah itu ada kekuatan besar-besaran, dan ingat bahwa Nabi sudah mengingatkan, kalau seorang berangkat hijrah, setan tidak pernah tenang. Setan akan melakukan upaya besar-besaran yang menghentikan kita dari cerita hijrah itu atau dari perjalanan kita. Kalau ada seorang biasa hidupnya brengsek ingin baik, jahat ingin baik, maka setan tidak akan ridho, dan setan akan mengerahkan semua kekuatan untuk menghambat kita jangan jadi orang baik. Itu yang harus kita pahami. Dan drama ini diwakili oleh peristiwa hijrah, bahwa orang Quraisy tidak setuju Muhammad SAW sampai ke Madinah, maka mereka harus membunuh minimal, kalau memang kemarin tidak bisa di rumahnya, maka sebelum dia sampai di Madinah dia harus dihabisi. Jadi apa yang mereka lakukan? Berkolaborasi dengan semua kekuatan jaringan yang ada. Itu yang harus kita pahami dulu. Saya kemarin di episode yang lalu sudah menceritakan mereka sudah berdiri, bahkan ada seorang di antara mereka yang pipis
Dan Abu Bakar karena jaraknya tidak jauh. Di depan gua, di situnya mereka, kira-kira begitu. Nah, jadi ketika mereka hanya di depan itu, jadi jaraknya bisa kita bilang face to face. Face to face sebenarnya. Cuma Ya. karena terhalang laba-laba apa? Sarang Terhalang laba-laba dan gelap. gelap. Dan menurut keyakinan Abu Bakar, seharusnya dia sudah melihat. Kenapa? Karena dia langsung berhadapan atau melihat ke arah gua, gitu. Rasulullah menenangkan Abu Bakar. Allah menutupi pandangannya dari kita. Jangan kau khawatir. Sama seperti waktu Ummu Jamil dengan marah sangat datang dan ingin menampar wajah Nabi. Ya. Dan kemudian dia datang menjumpai Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar dengan duduk di samping Ka'bah. Padahal di sampingnya ada Rasulullah. Gitu. Abu Bakar, mana kawanmu Muhammad? Biar ku tampar itu mukanya itu. Kenapa? Seenaknya saja dia bilang aku. Baru turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Di pekerjaan Ummu Jamil ini dia suka sekali membakar bara api, kemudian bara api itu ditaruh dari jalan lintas Nabi menuju masjid. Targetnya supaya Nabi kena kepijak. Dia tutupin dengan, sampai diceritakan dalam satu riwayat saya baca, sampai jelang kematiannya itulah pekerjaan terakhir dia menyediakan itu. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ditaruhnya lah di lehernya itu tempat menyimpan bara api, dan kemudian dengan kedengkian dan kemarahannya dia lakukan. Jadi dia datang jumpa Nabi. Abu Bakar diam saja. Mana? Bilang sama dia ya. Jangan hanya berani mengeluarkan statement ayat apa, katanya dari Tuhan pula. Seenaknya saja bicara. Abu Bakar diam, tidak jawab. Setelah dia pergi, apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, apa yang terjadi? Kenapa dia tidak melihatmu padahal engkau duduk di samping? Apa kata Nabi SAW? Allah yang menghalangi tentara bergajah untuk kemudian menyerang Ka'bah. Itulah yang kemudian mengirimkan bantuan untuk kemudian akhirnya Ummu Jamil tidak bisa melihat ke arahku. Di episode hijrah itu terjadi lagi. Ini yang saya bilang tadi, selipan-selipan nasrum minallah. Nasrum minallah ini bentuknya adalah mubasyirat, berita gembira untuk kita. Jangan takut. Ya, kenapa? Aku terus mengikuti episode ini. Aku bersamakan. Innallaha ma'ana. Allah bersamaku. Ya. Nah, jadi itu pertama, dan itu memunculkan keyakinan Abu Bakar bahwa ini perjalanan kebenaran. Ya. Nah, kemudian apa peran yang dilakukan oleh Al-Fadhal untuk yang jaga kambing dan sebagainya? Setiap hari kan harus kasih info. Sudah bagaimana pergerakan. Dia harus naik sambil ngasih susu, sambil bilang, ya Rasul, Abu Jahal mukanya ngeri kali hari ini. Kenapa? Kecolongan betul dia. Kira-kira hari pertama lah itu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengerahkan semua kekuatan untuk mencarimu. Oke, nah semua. Pokoknya itulah intinya. Karena diperkirakan 2 hari, ya 2 hari. Cuma bagaimana gerakan tentu dengan kewaspadaan untuk tidak diketahui oleh orang kafir. Apa yang terjadi kemudian? Orang kafir tidak percaya bahwa di dalam gua ada mereka. Sampai kemudian Abu Bakar, itu diceritakan dalam Al-Quran surah At-Taubah, bahwa ketika itu dia berdua dan salah satunya adalah dia dan salah satu sahabat, kemudian Allah menyertai mereka. Dan dia mengatakan kepada sahabatnya, la tahzaninullah ma'ana. Janganlah kau takut, jangan kau duka cita, jangan cemas. Innallaha ma'ana. Ini dilakukan Nabi ketika waktu itu Abu Bakar sudah tidak tahan. Karena kerumunan itu enggak langsung pergi gitu. Bentar-bentar nengok ke sana. Kita bisa bayangin ya. Iya. Ya, kita di sini berdua begitu, Mbak Evi duduk di sana bentar-bentar nengok, tapi nampak enggak? Cek, ya bukan nengok-nengok gitu aja, kan ngecek itu. Diperhatikan ke dalam. Ada manusia tidak. Apa enggak? Ya, Abu Bakar bilang sambil berbisik halus sekali, aku keluar ya Rasul. Enggak. Dia pegang tangan udah dingin, kalau kita bilang bergetar betul. Makanya Nabi pegang dada Abu Bakar. La tahab ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau suka cita, jangan kau duka cita. Allah bersama kita. Nabi tak bisa bilang yang lain. Karena situasi terpojok nih, enggak ada pintu keluar. Terus Allah ma'ana. Arti Allah ma'ana, jangan takut, Allah sama kita. Dari kita jalan kemari sampai kita bisa selamat duduk sini, kita diselamatkan Allah. Inilah bahasa iman. Ini tidak lagi bukan bahasa rasional. Ini bukan bahasa orang cerdas dalam arti kata dia punya IQ hebat, tapi ini bahasa orang yang percaya dengan kekuatan Allah. Justru punya kecerdasan spiritual yang sangat tinggi ya. Dan uniknya ketika Nabi mengucapkan itu, Abu Bakar tenang.
tidak lagi takut. Kenapa? Kalau begitu Allah pasti tidak akan membuat kami binasa. Karena yang ditakutkan Abu Bakar sebenarnya bukan kematiannya. Dia ini sayangnya sama Rasul itu jauh lebih sayang sama keluarganya, bahkan sama dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Ketika dia berangkat hijrah, semua duit dia bawa. Yang tinggal di rumah cuma anak perempuan sama beberapa anak kecil. Abu Bakar kan tidak sekali menikah, ada beberapa kali. Jadi dia tinggal di rumah. Sampai Abu Quhafah bilang, memang kelewat ayah kalian. Dia pergi meninggalkan kalian, tidak meninggalkan uang sama sekali. Makan apa kalian nanti dia buat? Asma datang. Abu Quhafah ini kan buta. Asma datang, diambil tangan kakeknya. Kek, nih pegang. Apa ini? Itulah yang ditinggalkan ayah. Alhamdulillah kalau bahasa kita kan. Rupanya baik kali ayah kalian sama kalian ya. Masih teringat kalian. Aku pikir dia tidak tinggalkan duit. Rupanya banyak kali duit yang ditinggalkan. Apa duit itu? Batu-batu yang dikumpul Asma. Mirip dengan uang. Ya. Jadi keluarga yang luar biasa. Yang ketika menyelamatkan dakwah mereka lapar pun tak ada masalah sama mereka. Ya, ayah mereka berjalan, agenda besar ayah mereka adalah menjaga Rasulullah dalam perjalanan. Sebenarnya bagi Rasul bukan menjaga, tapi menemani. Dia memilih orang terbaik dari kalangan umat Islam waktu itu, yaitu Abu Bakar, untuk menemani perjalanan. Itu pertama, cintanya melebihi. Kedua, waktu di gua, ini populer, tapi versinya ada beberapa. Satu mengatakan Abu Bakar kena kala jengking. Satu mengatakan bahwa ketika dia selonjor, ini ujung jempolnya itu ketendang batu dan mengelupas, perihnya luar biasa. Ya, jadi waktu itu Rasulullah mengatakan, tanyanya ya Rasul gimana, istirahatlah ya, capek kali ya, insya Allah. Jadi di mana saya? Di ini, naik dia tidur di atas pahaku. Maka dia pun selonjor. Nah itulah peristiwanya, selonjor, kena gitu. Lantas dijaganya. Kalau apa, dia gigit bibir dia supaya jangan terdengar suara. Nabi pun geletak tidur. Tak berapa lama, namanya sakit, air mata nggak bisa ditahan. Memang suara bisa ditahan, tapi air mata jatuh satu ke hidung, jatuh ke pipi Nabi. Satu demi satu jatuh sampai Nabi terbangun, tengok Abu Bakar sedang nangis. Kenapa Abu Bakar? Sedih kau? Enggak ya Rasul. Kau tak senang ikut samaku? Senang ya Rasul. Jadi kenapa nangis? Apa masalah? Anak-anakmu? Ya, enggak ya Rasul. Aku sudah memilihkan dan meyakinkan mereka tidak ada masalah, karena ini agendanya adalah menjagamu ya Rasul. Jadi kenapa kok nangis? Ya itu dibilang, kakiku kena sandung ya Rasul. Tengok Nabi, ya Allah, darahnya sudah banyak. Kenapa tidak kau bangunkan? Aku melihat kau letihnya luar biasa, jadi aku tak mau bangun. Coba bayangkan itu. Awak kalau walaupun istri awak duduk di atas paha awak istilahnya, atau istri awak duduk di atas paha, tidur di atas paha istri, tersandung kakinya langsung awas sana, rambut pun bisa dipindahkan kan gitu kan, untuk kemudian mengutamakan jaga jangan sakit gitu kan. Padahal itulah manusia yang paling dicintai kalau dari sini. Abu Bakar tidak, dia jaga itu. Lantas Nabi menggunakan ludahnya, ya, kemudian melumuri itu ke kaki Abu Bakar dan tidak meradang lagi kaki itu. Nah, coba kemudian di mana letak unta, kan mereka naik unta ya, di bawah itu di posisi yang aman ditaruhlah tentunya. Setelah aman, situasi tak lagi memungkinkan orang Quraisy mendekati Jabal Saur, maka Abu Bakar dan Rasulullah turun ke bawah. Berjalan, mulailah perjalanan asli menuju Madinah dimulai. Nah, ketika perjalanan ini, Abu Bakar tuh kalau jalan dia tidak pada posisi yang sama. Kadang dia sebelah kanan, kadang dia ke belakang, kadang dia ke depan. Sampai Nabi bilang, gelisah kali kau Abu Bakar. Apa masalah? Gitu kan. Ya Rasulullah, kalau aku teringat nanti ada musuh menyerangmu dari sebelah kanan, aku pindah ke kanan. Kalau dari sebelah belakang aku pindah. Jadi aku nggak tenang. Sampai kita selamat sampai ke Madinah, aku tak tenang. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, biarlah Allah saja yang menentukan surga seperti apa yang kau terima nanti. Kenapa? Karena cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar terhadap Rasulullah yang luar biasa ini. Makanya partner dalam dakwah haruslah partner yang memang betul-betul mencintai kita di jalan dakwah. Partner yang saling mempercayai. Bukan partner yang kemudian bersaudara karena sebab dipilih. Dia jadi ketua, awak sekretarisnya. Sementara selama ini keakraban itu tidak terbangun. Iya. Tapi betul-betul partner perjuangan, partner yang memang selama ini merasakan penderitaan yang sama dan sebagainya. Didasari rasa kasih sayang ya. Iya, begitu. Jadi lebih kepada sangat menyayangi sang pimpinan tadi.
perjalanan yang menarik ini akhirnya ada seorang dari pemenang pengikut sayembara Suraqah yang akhirnya ketemu, jumpa, subhanallah. Jadi ketenangan Nabi adalah pelajaran besar sama kita, walaupun musuh sudah dekat sekalipun kita tidak boleh kalap. Harus berpikir, semakin kuat membangun hubungan dengan Allah. Suraqah dengan kudanya mengejar, sementara mereka naik unta, jadi tidak terlalu sulit untuk menyusul. Tapi karena ini juga, jadi saya dari sejak awal mencoba merasionalisasi, walaupun saya tidak mau memasuki wilayah-wilayah mukjizat dan wilayah-wilayah nasrun minallah. Tapi bisa diduga kencangnya kuda itu sehingga tidak terkendali. Wajar dong ketika saya mengejar. Yang saya dijanjiin kalau jumpa orang itu 100 ekor unta. Udah capek nyari ketemu. Kan auranya lebih. Jadi memicu kuda akan dengan kekuatan yang jauh lebih kencang karena supaya jangan kehilangan, tapi out of control. Kuda terjatuh. Kuda terjatuh dan dia pun terjungkal, dan sampai pada tingkat akhirnya sudah sampai bisa dialog. Dia minta kepada Nabi SAW untuk membantu dia. Nabi bantu. Ya, kau tidak lagi mengejarku? Enggak lah, ampun aku. Oke, udah. Nah, dibantu. Ini kecelakaan ini. Musuh kecelakaan. Gitu kan. Jadi yang dimusuhi datang bantu. Gitu. Sudah siap Nabi jalan. Ketika dia merasa luka apa semua sudah bisa, dia pacu lagi kudanya. Bayangan dia 100 ekor unta. Kabarnya itu berlangsung sampai 3 kali. Tapi nasrun minallah datang dengan rasional. Artinya saya membayangkan, coba lihat tadi waktu di mulut gua. Di dalam, di luar, apakah Allah membantu Nabi dengan cara yang tidak bisa dibayangkan? Tidak, mereka pakai dalil rasional. Ada sarang laba-laba, itulah tipis beda, hanya pasrah kepada kemampuan rasional dibanding dengan ketundukan kepada Allah. Akhirnya mereka balik bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka cerdas, tapi mereka tidak tunduk sama Allah. Nabi SAW selamat bukan karena Nabi tidak cerdas, tapi karena Nabi tunduk kepada Allah. Jadi tipisnya itu tadi. Strategi boleh cerdas, tapi kalau tidak tunduk kepada Allah masih bisa dijatuhkan. Nah, sementara strategi cerdas kita tidak akan bisa mengalahkan musuh, karena mereka bukan tidak mungkin bisa lebih cerdas dari kita, tapi karena kita dekat sama Allah, Allah bisa menangkap kita. Artinya kalau kebatilan dikemas, diorganisir dengan yang baik, bisa jadi itu bisa menghancurkan kebenaran yang tidak diorganisir dengan baik dan tidak tawakal sama Allah. Kan ini kan kuncinya di situ. Hubungan kita minta tolong sama Allah, ya dekat sama Allah gitu. Kali ketiga Suraqah meyakini bahwa dia jatuh bukan lagi karena sebab, karena dia tidak biasanya seperti itu. Dia tidak biasanya memacu kuda seperti itu. Dia tidak biasanya tidak ahli, karena dia ahli pemacu kuda. Dan dia memiliki kemampuan yang sudah cukup layak dibilang tingkatnya expert, bukan sekedar bisa. Barulah dia menyadari sepertinya Muhammad sedang ditolong Allah. Nah, lantas dia bilang, "Ya Rasulullah, aku Islam." Akhirnya sang pemacu kuda ini Suraqah itu Islam. Nah, setelah syahadat Nabi bilang apa sama Suraqah? "Hai Suraqah, mau enggak kau kasih hadiah?" "Hadiah apa ya Rasulullah?" "Kau tahu Raja Persia?" "Iya." "Kau pernah dengar mahkotanya seperti apa?" "Pernah." "Hebat enggak?" "Hebat." "Mau enggak kau mahkota itu?" "Maksudmu, mau enggak kau kasih mahkota itu samamu?" Coba bayangkan, Nabi rumah pun belum punya, apalagi negara. Tapi sudah nawari mahkota satu raja dari raja yang paling besar. Ibarat kalau sekarang Rusia, Amerika. Jadi rumah Gedung Putih mau nggak? Ustaz canda kan gitu. Mbak Evi mau nggak saya kasih Gedung Putih? Gedung Putih mana? Tempat tinggalnya Barack Obama. Jadi saya kasih jadi rumah pribadi lah. Mau nggak? Kan pasti Mbak Evi bilang, kayaknya Ustaz lelah kali udah. Jadi agak lari nih cara berpikirnya kan begitu. Wajar dong. Suraqah lantas kata Nabi, "Kau tidak percaya? Kalau memang kau tidak percaya, Abu Bakar sini. Kau buat perjanjianku sama Suraqah." Tulis dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian Muhammad Rasulullah SAW dengan Suraqah bin Malik, bahwa nanti satu waktu Muhammad SAW akan menyerahkan kepada Suraqah bin Malik mahkota Raja Persia. Masya Allah. Suraqah pegang. Kau pegang satu, aku pegang satu. Sebelum kau mati, kau akan dapat apa yang kau janjikan. Kau simpan surat. Nanti kalau aku tidak ada, kau kasih tahu itu surat, bahwa aku punya janji samamu. Janji itu hutang kan? Apa yang terjadi?
janji ini dipenuhi setelah Umar jadi presiden. Ketika Madain tumbang, Persia tumbang, dan kemudian Istana Putih juga itu. Jadi Gedung Putih juga itu. Istana Putih Raja Persia itu diserbu masuk oleh pasukan Islam. Ada seorang sahabat hanya menyelamatkan mahkotanya dan membunuh si raja, menyimpan di bajunya dan memacu kudanya untuk balik ke Madinah dan menyerahkan kepada Umar. Aku ingat bahwa Rasulullah pernah berjanji kepada Suraqah bahwa ini akan diserahkan untuk Suraqah. Umar nangis itu nerima itu. Langsung dia buat pertemuan besar, saudara-saudara, alhamdulillah dengan izin Allah dan kesungguhan para mujahidin kita, Persia tumbang hari ini. Alhamdulillah Persia futuh. Persia kita terima. Suraqah bin Malik, faina antum. Suraqah di mana? Datang, sudah tua. Dia sudah mulai payah jalan apa semua. Apa kau pernah punya perjanjian dengan Rasulullah? Dia bilang, iya. Mana surat? Diambil dari balik pinggangnya, dia serahkan sama Umar. Bacanya nangis itu. Hari ini aku serahkan apa yang dijanjikan Rasulullah kepadamu, karena mahkota Raja Persia sudah kita ambil. Persia sudah tumbang. Nah, ini untukmu. Tunai. Tuntas, selesai janji Rasulullah kepadamu. Dia pun nangis terseduh-seduh itu. Kenapa? Karena persoalannya adalah ini janji seorang mukmin, bahkan janjinya Rasulullah, Rasulnya orang mukmin, ya, yang mengatakan bahwa kau akan terima itu nanti. Ini episode perjalanan ini. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa dari situasi yang belum stabil, Nabi bisa melihat ke depan, visioner ke depan, bahwa satu waktu nanti agama yang aku bawa ini akan membuat struktur peradabannya sendiri, struktur negaranya, dan akan menumbangkan kerajaan besar bernama Persia, dan mahkotanya hanya diberikan kepada orang yang kemarin ikut sayembara mengejar Nabi dengan 100 ekor unta, dia kasih mahkota. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Rasulullah SAW dalam hijrahnya. Kalau kita urai, kita bukukan, dan memang sudah ada ya. Banyak kalau buku ya. Banyak. Artinya memang ini harus kita sering-sering kita buka ya Sat ya, untuk memberikan sebuah gairah kita dalam berjuang dalam kehidupan ini untuk senantiasa mengarah kepada kebaikan, dan bukan kebaikan itu hanya untuk diri sendiri ya Sat ya, tapi bagaimana mengajak orang banyak ini juga untuk melakukan kebaikan. Ustaz, terima kasih apa yang sudah disampaikan, tentu sangat bermanfaat sekali. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Mari terus kita hidupkan jiwa kita untuk senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berjuang tanpa henti, dan berjuang tetap menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas beliau tidak mudah. Beliau menyampaikan berita gembira dan juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang membangkang dari syariat Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.